watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Novitriawati. Di dalam video ini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Nah, di dalam video ini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari tugas yang sudah diberikan. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Jangan lupa tonton yuk. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu penting digunakan oleh tenaga kesehatan karena dapat memudahkan tenaga medis lainnya dalam berkomunikasi dengan kliennya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu sehingga mudah dimengerti oleh penduduk Indonesia. Tujuannya agar mengetahui cara penggunaan dalam bidang kesehatan. Penelitian ini dibuktikan dengan cara metode penelitian historis, deskriptif, dan deskriptif analisis. Pelayanan kesehatan diberikan mulai dari lingkungan personal, keluarga, dan yang berada di lingkungan masyarakat. Pelayanan kesehatan dalam lingkungan masyarakat dapat meliputi pelayanan kesehatan puskesmas, kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas, dan rumah sakit. Hasil penelitian ini adalah dibuktikan kesamaan jenis bahasa yang digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Karena penggunaan bahasa Indonesia lebih ditekankan penggunaannya daripada bahasa daerah. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh tenaga kesehatan diharapkan klien memahami bahasa yang ia gunakan. Namun, sebagai seorang tenaga kesehatan harus tetap menghormati bahasa yang digunakan oleh klien. Kata kunci bahasa Indonesia dan pelayanan kesehatan. Good Indonesian is Indonesian in accordance with the place where language contact occurs. According to who is the interlocutor and according to the topic of conversation. Indonesian as an unifying language is important to be used by health workers because it can facilitate other medical personnel in communicating with their clients. Indonesian is an unifying language so that this is understood by Indonesian residents. Aim is to find out to use it in the health sector. This research is proven historical, descriptive, and analytic research method. Health services are provided starting from the scope of personal, family, and is in a community. Health services in a community environment can include services in health center, group, communities, and hospital. The result of this study occurred on the common time to the point misunderstanding in communication because the use of Indonesian is more emphasis on the use of local language. In conclusion, is it expected that the use in Indonesian language health worker in understand the language he used. However, as a health worker must continue to respect the language used by his client. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Adapun berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dilakukan atau yang dianggap baku, itulah yang merupakan bahasa yang benar atau betul. Terkadang kita menggunakan bahasa yang baik artinya tepat, tetapi tidak termasuk bahasa yang benar. Sebaliknya, terkadang pula mungkin kita menggunakan bahasa yang benar yang penerapannya tidak baik
karena situasi masyarakat, ragam bahasa yang baku. Maka, anjuran agar kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian beragam bahasa yang sesuai dengan sasarannya, dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu penting digunakan oleh tenaga kesehatan karena dapat memudahkan tenaga medis lainnya dalam berkomunikasi dengan kliennya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sehingga mudah dimengerti oleh penduduk Indonesia. Bahasa Indonesia juga berpengaruh besar terhadap komunikasi yang terjadi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Di antaranya dapat mengurangi hambatan komunikasi dan mudahnya terjadi komunikasi terapeutik antara keduanya, sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih mudah dilakukan karena sudah ada kepahaman antara keduanya. Jadi, bahasa Indonesia yang baik sangat penting digunakan oleh tenaga kesehatan dimanapun lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan, baik itu di lingkungan persoalan keluarga rumah sakit maupun di lingkungan komunitas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan yang dapat mengganggu komunikasi antara kedua. Dari hasil penelitian dilakukan dengan cara dari referensi yang sudah ada, dari referensi yang dilakukan bahwa metode yang dilakukan dengan cara melihat dari penelitian jurnal-jurnal, buku, dan juga website, maka dari itu metode penelitiannya dilakukan dari pelayanan kesehatan dalam lingkungan masyarakat dan meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, kelompok-kelompok masyarakat, dan rumah sakit. Penelitian ini dibuktikan dengan cara metode penelitian historis, deskriptif, dan diskriminatif analisis. Hasil dari pembahasan jenis pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari lingkungan yang sederhana sampai yang luas. Cakupannya pelayanan kesehatan diberikan mulai dari lingkungan personal, keluarga, dan yang berada di lingkungan masyarakat. Pelayanan kesehatan dalam lingkungan masyarakat dapat meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas, dan rumah sakit. Komunikasi merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Dalam komunikasi, faktor yang sangat berpengaruh adalah bahasa. Oleh karena itu dibutuhkan kesamaan jenis bahasa yang digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia lebih ditekankan penggunaannya daripada bahasa daerah. Hal ini dilakukan oleh perawat agar klien memahami bahasa yang perawat gunakan. Namun, sebagai seorang perawat harus tetap menghormati bahasa yang digunakan oleh klien. Jadi, kesimpulannya, dengan kata lain, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku inilah yang merupakan bahasa yang benar atau betul. Nah, maka anjuran agar kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya, dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Nah, bahasa Indonesia dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap komunikasi yang terjadi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Nah, di antaranya dapat mengurangi hambatan komunikasi dan mudahnya terjadi komunikasi terapeutik antara keduanya, sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih mudah dilakukan karena sudah kesepahaman antara keduanya tersebut. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.